Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah sangat di ujung. Sudah sangat di ujung. Tapi mudah-mudahan saja di ujung ini harapan tetap sama, Pak Kiai. Tetap sama. Mudah-mudahan saja usia dipanjangkan. Amin. Murah rezeki. Amin, amin. Jauh dari segala bala dan cobaan Allah. Amin. Dan tamu ini datang sendiri. Tamu ini juga pulang dengan sendirinya. Tapi kita semua ini yang berharap banyak. Karena tamu datang dengan sesuatu yang kita tidak duga pada awalnya. Dan dia pergi juga meninggalkan sesuatu yang tidak mampu kita untuk menyerap semuanya. Tapi harapan kita mudah-mudahan saja semuanya ternilai tersendiri. Nah, tapi pada prinsipnya begini, Pak Kiai. Kemarin dah Pak Kiai bilang masuk di masjid tahiyatul masjid. Masuk di lapangan tahiyatul lapangan tidak ada. Tapi kalau sholat lain terserah dari dia. Itu maksudnya begitu kan, dia yang tahu niatnya. Kita jadi berarti mudah-mudahan saja Pak Imam yang selama ini kita bilang dia sembahyang apa itu sudah dijelaskan oleh Pak Kiai. Itu mungkin ada niatnya, ada bahasanya bahwa ada sholat mutlak yang dia lakukan, itu berpulang. Tapi saya hanya minta satu, jangan kamu satu kampung sembahyang mutlak semua, nanti tertawai kok. Atau yang paham saja lah. Karena kamu ikut semua nanti kok sembahyang apa? Itu dia sembahyang, saya ikut juga sembahyang. Itu tambah parah itu. Nah, kalau dengan demikian berarti di sini Pak Kiai sudah jelaskan juga. Malam 1 Syawal, malam 10 Zulhijjah, takbir. Itu diperbanyak. Dan mudah-mudahan saja teman-temanku dan masyarakat semua yang dengar siaran ini bisa menerima, perbanyaklah bertakbir pada malam dan hari yang ditentukan ini. Batasnya Idul Fitri, khatib turun dari mimbar. Batasnya Idul Adha, hari tasyrik, hari tanggal 13. Tapi okelah, itu semua merupakan bayangan dan itu ilmu dan kita. Tapi ini Pak Kiai, kalau kita nantinya Idul Fitri atau Idul Adha, kita ini apalagi imam ini kan tidak pernah baca kitab, hanya baca buku sih. Baca buku yang banyak. Apakah namanya orang bilang apa literatur apa? Literatur, referensi. Referensi. Itu kan kita ini kan Pak Imam kurang. Menurut informasi yang disampaikan oleh ustaz-ustaz guru-guru di sana itu bahwa Nabi dulu itu dia melakukan itu masjid sembahyang di lapangan, sembahyang di masjid. Tapi kita sekarang kan mau sembahyang. Sudah takbir dari sana, sudah rame-rame dengan cara tersendiri, takbir rombongan atau kata sendiri takbir jalan sampai masuk ambil saf segala macam. Sebelum kita lakukan, kan itu ada lagi satu, apalagi yang naik jadi bilang tuntunan salat. Tuntunan salat. Itu yang 7 kali takbir, 5 kali takbir, subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar, begitu terus. Jadi kita adakah yang paling bagus, yang paling rinci seperti itu. Tapi kali bilang takbir 7 kali berturut-turut dan rakaat kedua 5 kali berturut-turut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah sebenarnya tuntunan yang bagus itu yang jadi dan kalau dikatakan Rasulullah datang itu sudah langsung berdiri, langsung salat. Jadi tuntunan tidak ada takbir terpimpin apa. Nabi. Karena dikatakan bahwa Nabi itu yang bawa waktu. Karena kalau sudah tiba waktu datang Nabi sudah langsung sudah tidak ada lagi yang ditunggu. Sama juga dengan sekarang. Biasanya kalau kita di lapangan tunggu dulu Pak Gubernur, tunggu dulu. Kalau sudah datang baru, tapi kita masih ada rangkaiannya. Apa rangkaiannya? Itu tadi tuntunan itu. Ada yang mengatakan untuk apakah itu tuntunan? Kita tahu tidak tahu jadi 6 bulan Islam. Harus dipahami.
ada mungkin orang yang barusan melaksanakan sholat Idul Fitri pada hari itu, baru balik. Iya, baru balik. Mungkin juga ada orang mu'alaf yang baru masuk Islam pada Ramadan itu belum pernah ikut salat Idul Fitri. Iya. Makanya jangan kita mengatakan itu apa itu namanya tuntunan itu mengada-ada. Bukan mengada-ada, diajak orang. Yang ketiga, kita pun yang sudah melakukan itu kan namanya diingatkan karena 1 kali 1 tahun. Makanya ada tuntunan salat. Iya. Cuma kan tuntunan salat itu, ucapan Bilal itu juga terkadang memang itu sunnah dan sangat sama dengan hari Jumat, Pak Imam. Dulu itu kalau orang mau khutbah itu dibaca itu hadis oleh Bilal. Nah, inna yaumil jum'ati sayyidul ayyam hajjil fuqara wa idul masakin al khutbatu fiha ma raka'ataini fa idza sahidal khatib alal mimbar yakhtub fala yatakallam wa man takallam faqad laga wa man laga fala juma'atalah. Itu nasihatnya imam sesudah asar sebelum khatib mulai. Apa maksudnya? Itu diperingatkan jemaah, ya hari Jumat itu penghulunya hari. Sayyidul Ayyam, hajinya bagi orang-orang fakir, hari rayanya orang-orang miskin. Al-khutbatu fiha, khutbah itu adalah pengganti dari 2 rakaat. Makanya Pak idza sahidal khatib alal mimbar yakhtub fala yatakallam wa man takallam faqadalah. Kalau khatib sudah naik mimbar jangan lagi kamu berbicara-bicara. Karena siapa yang berbicara urusan dunia pala Jumat tidak ada Jumatnya. Nah sekarang itu sudah tidak dilakukan lagi. Masih ada lah yang lakukan. Iya, masih ada. Di Jawa masih ada yang lakukan sebut itu. Cuma kendalanya yang mengucapkan tidak paham, yang mendengar tidak mengerti. Yang mengucap tidak paham, yang mendengar tidak mengerti. Hanya dia katakan dibaca dulu. Pada itu perlunya ingatkan mereka ini supaya nanti pada saat khatib khutbah jangan ada yang ribut, jangan ada yang bercakap-cakap. Sekarang sama dengan Idul Fitri, Idul Adha. Sebelum kita itu diajarkan kita bagaimana sih cara berniat yang baik. Yang kedua, bukan sekedar hanya disampaikan, itu disampaikan sesungguhnya bahwa sekarang sudah siap, kita sudah mau melaksanakan sholat. Jadi disampaikan itu untuk mengingatkan bahwa sekarang siap-siap mau salat mi. Kan tidak ada kamatnya Idul Fitri. Iya. Tidak ada kamat tidak ada. Kalau naimi yang dipercaya untuk memberikan tuntunan salat, dia aja sedia-sedia mi. Kita sudah mau salat itu. Salatnya nanti begini caranya. Pada saat sudah disampaikan caranya, dia sebut itu as-salat jami'ah rahimakumullah. Nah, itulah kamatnya itu. Siap berdiri kita. Sekarang kadang masih ada juga saya dengar itu bertukar-tukar itu tuntunannya. Bukan yang menuntut tapi pelaksanaannya memang ada yang bertukar. Contoh. Kali katakan Salli sunnatal Idul Fitri raka'ataini. Imam kalau dia jadi imam, makmum kalau dia makmum. Makmum lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, ini namanya takbiratul ihram. Apa? Takbiratul ihram. Berarti sama dengan sembahyang takbir sembahyang biasa. Sama dengan sembahyang biasa. Iya. Ada orang yang langsung mengucapkan tasbih. Subhanallah, alhamdulillah. Karena tadi katakan itu kita salat Idul Fitri itu itu akan diiringi dengan 7 kali takbir pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Tapi ada yang mengatakan takbiratul Allahu Akbar. Ini 1 takbiratul ihram belum dihitung. Baru dia tambah 7. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nanti selesai 7 baru baca doa iftitah, baru baca Fatihah. Padahal kita mengatakan salli sunnatul Idul Fitri raka'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar, langsung kita membaca doa iftitah. Allahu Akbar. Tunggu dulu pakai. Kalau salah diperbaiki. Pertama dia Allahu Akbar langsung dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Yang kedua ada yang Allahu Akbar doa iftitah. Jadi sesudah itu
baca tasbih. Baca tasbih. Ya. Ya. Nah, jadi ini juga ada dua. Terkadang kalau katakan selesai doa takbiratul ihram Allahu Akbar, selesai itu langsung doa iftitah. Allahu Akbar kabiran dan seterusnya. Selesai itu langsung takbir. Tidak ada tidak belum baca subhanallah. Tapi ada juga yang mengatakan selesai doa iftitah, karena itu kita baca dulu subhanallah bertakbir, maka dia baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Baru dia satu kali. Jadi ini baru pertama takbir yang dikatakan 7 itu. Berarti dia yang pertama tadi Allahu Akbar langsung subhanallah walhamdulillah itu dia tidak ada iftitah. Tidak iftitah. Yang kedua Allahu Akbar dia doa iftitah langsung dibaca subhanallah walhamdulillah. Baru dia takbir. Tapi ada juga yang Allahu Akbar doa iftitah, setelah itu baru dia takbir dulu, baru dibaca tasbih. Boleh. Sekarang hitungannya takbiratul ihram tadi itu tersendiri. Sholli sunnatain raka'ataini melihat Allahu Akbar. Ini belum dihitung. Belum masuk dari yang 7. Ya, betul. Takbiratul ihram. Nanti setelah baca doa iftitah, mau baca subhanallah 2 atau sebelumnya baru takbir, baru itu yang dihitung. Allahu Akbar. Jadi kalau begitu sebelum Pak Kiai lanjut. Berarti di dalam rakaat pertama itu 8. Jadi 81 pertama itu adalah takbiratul ihram yang ada iftitah. Yang kedua ini takbir yang berikut ini ada itu yang tasbih itu. Iya. Kalau dia baca tasbih sebelum takbir yang pertama tadi itu, maka itu 7 kali takbir, 7 kali tasbih. 7 kali takbir, tasbih. Ya, makanya itu yang katakan yang benar kalau 7 kali takbir, karena setiap takbir itu diiringi dengan tasbih. Sekarang bangkit dari rakaat kedua. Kan dikatakan tadi bangkit dari rakaat pertama. Untuk alih ke rakaat kedua. Karena dikatakan 5 kali. Pada saat imam bangkit itu kan takbir juga. Dari sujud naik itu. Dia katakan subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi Allahu Akbar. Itu takbir peralihan. Belum termasuk takbir yang 5. Masuk takbir itu. Yang 5 tadi itu belum. 5 tadi itu makanya itu disebut dengan takbir intikal, peralihan. Jadi sesudah berdiri tegak lalu mengatakan Allahu Akbar, maka baca subhanallah walhamdulillah. Sesudah itu takbir, makanya di rakaat kedua juga tetap 5 tasbih, 5 takbir. Iya. Jadi kalau begitu pada rakaat pertama 8 takbir, karena 1 ada takbiratul ihram ditambah dengan 7 jadi 8. Sekarang rakaat kedua peralihannya bangun dari sujud naik berdiri itu belum termasuk takbir yang 5. Itu baru peralihan. Apa namanya tadi? Takbir intikal. Intikal. Takbir peralihan. Nanti di situ baru baca tasbih, baru takbir. Iya. Jadi semua itu tatanan. Tapi yang jelas yang penting sekarang itu adalah takbir ihram 5 kali takbir, dan rakaat kedua 7 takbir, dan rakaat kedua 5 takbir. Ada yang banyak ini saya lihat Pak Imam yang keliru. Bukan keliru, tidak tahu apa, tidak mengerti. Dia tidak sama. Khutbah itu sama posisinya juga dengan khutbah Jumat. Khutbah Idul Fitri, Idul Adha posisinya sama dengan khutbah Jumat. Artinya khutbah Idul Fitri itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan salat Idul Fitri. Makanya juga itu tunggu dulu Pak Kiai. Itu utamanya di masjidnya kita itu di kampung tuh. Apa namanya? Kalau berapa khutbah? 2 kah? 2. Baru 1 dulu sudah mau kedua, sudah pulang karena mau kasih panas itu sup itu. Sekarang ada yang 2. Sebenarnya yang dikatakan 2 dan tetap ada duduk antara 2 khutbah sunnah. Tapi ada juga yang tetap 2 tapi dia tidak duduk. Langsung dia sambung. Ya. Makanya
terkadang juga kalau di lapangan itu tidak ada memang kursi untuk tempat duduknya khatib. Nah, tapi kalau saya yang aktif itu kalau tidak ada kursi, yang penting saya duduk saja. Yang penting ada jeda. Ada jeda duduk saja. Ya. Dan kita berdoa karena dikatakan salah satu juga tempat untuk yang makbul doa itu berdoa antara dua khutbah. Makanya kenapa jemaah biasa itu kalau hati turun berselawat dia. Malah ada yang dikomandoi selawat. Kalau di kampung-kampung dulu. Karena itu adalah doa. Sekarang tidak diam-diam, tapi bagus sih. Diam-diam doa juga. Doa juga. Nah, sekarang itu jadi berarti tetap doa. Nah, yang jemaah ini belum selesai khutbah, dia mengatakan seolah-olah kalau sudah selesai salat, itu dia bilang sudah selesai, padahal masih ada khutbah. Sekalipun khutbahnya di belakang, tapi makanya pada tuntunan salat selalu diingatkan, khutbah itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan salat ini. Makanya sebelum hati turun iman jangan bergegas, jangan tinggalkan tempat. Jadi kalau Jumat khutbah duluan. Itu khutbah dulu baru salat. Idul Fitri, Idul Adha sembahyang dulu baru khutbah. Tapi khutbah itu juga bagian yang sama dengan salat tadi dua rakaat. Iya. Jadi kalau begitu, Ibu, Tante, kalau nanti Lebaran sebelum khatib turun jangan dulu pulang. Begitu kan maksudnya? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Ya, selesai baru kita bubar. Selesai khutbah. Turun khatib dari mimbar. Bagaimana mau tidak buru-buru? Ada WA masuk. Saya mau ke rumah itu. Karena dia sembahyang di tempat lain. Bilang kita sudah panas kayak itu sup itu. Makanya kita mengatakan lagi, jangan sampai gara-gara mau pulang panasi sup, pulang panasi opor ayam, khutbahnya tidak salat idnya tidak sempurna. Gara-gara opor ayam yang mau dipanasi. Jadi kalau kita pulang duluan, sebelum khatib turun dari mimbar, sempurna. Karena itu tadi khutbah itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari salat id. Jadi kalau begitu bukan saja ibu-ibu, itu bapak-bapak juga biasanya kesuanya. Apakah boleh kita di lapangan, bisakah seperti di masjid HP di selan artinya silent kasih kecil. Artinya gini, memang kalau kita mau melaksanakan ibadah salat itu sebaiknya disterilkan. HP terkait yang bisa mengganggu kehusyuan itu kita tiadakan. Tapi kan ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan justru dia mau menguji kehusyuannya. Malah ada ulama itu kalau dia mau salat itu malah dia bunyikan apa radio apa tape itu karena dia mau menguji kehusyuannya. Tetapi kalau kita yang masih Pak Imam tidak bisa, lebih baik berhentikan itu. Pak Imam tidak bisa dia. Malah yang punya kios itu kalau mau salat lebih baik tutup dulu kiosnya. Karena itu juga patah. Coba Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Adam yang teriak beli, Rabbil alamin rahmanir malikin, teriak lagi beli, inna atainakal kautsar fasal. Jadi di masyarakat juga perlu kita himbau. Coba ruginya Pak Imam. Selesai. Assalamualaikum. Beli apa nak? Mau beli korek. Aduh, cuma korek ini salah, kita sudah tidak karu-karuan. Hanya korek api yang dibeli. Ada. Jadi daripada salat kita juga kurang nilainya, tidak kekaruan. HP masuk. Makanya ada tuntunan, malah sekarang ditulis di masjid-masjid, tolong HP dimatikan. Bukan lagi di silent lagi. Bukan di silent lagi. Sebenarnya kan kenapa disuruh itu supaya ada gangguan. Ada yang betul dia silent, tapi dia bunyi getar. Betul. Ternyata bunyi juga bergetar juga, pasti dia tidak konsentrasi juga karena bergetar dia. Pasti dia cari tangan supaya kasih mati. Jadi itulah katakan bahwa teknologi di satu sisi akan mendatangkan manfaat, tapi pada di sisi lain pengaruh-pengaruh negatif juga super kuasa. Jadi teknologi itu tetap diterima, karena ini zamannya. Zamannya.
Waktu ini biar dia kiai siapa saja pasti pakai HP. Pakai HP. Dia ulama siapapun pakai HP. Dia orang siapa saja. Jangan ulama kiai. Anak-anak SD, anak-anak sudah harus pakai HP nih. Karena HP bukan hanya kemegahan, tetapi itu sudah kebutuhan. Ya, dan itu untuk informasi-informasi mendadak pakai. Tetapi kalau bisa, kita pakai bahasa yang paling bagus mungkin. Mari kita dewasakan diri untuk pada saat-saat tertentu, utamanya pada saat-saat ibadah. Jangan saja bilang apa di selen itu di apa itu di getar, mati sekalian. Mati sekalian. Iya. Ya toh? Apalagi kan teknologi itu, kalau ada yang telepon kita tahu di sebentar si anu habis telepon, nanti dihubungi kembali. Iya. Tapi itu tadi itu yang dihubungi tadi ini bilang, kita sudah sini, kita mau menuju situ Mi. Makanya akan dia masih duduk ini, dia sudah tinggalkan Mi. Makanya malah berganggu. Sementara masih ada waktu dan contoh, Pak Ibrahim, Pak Imam duluan di rumah saya. Saya belum pulang. Pak Imam sudah ada di rumah saya. Kan Pak Imam bisa menunggu. Bisa juga Pak Imam duduk-duduk baru dipanasi tuh opor ayam. Kan masih bisa ditunggu. Daripada kita buru-buru tadi meninggalkan itu karena ada di Pak Imam di rumah saya. Sudah jalan selesai khutbah. Saya tidak usah tunggu khutbah dulu. Bagaimana dia sudah bilang? OTW. OTW. Jadi dia bilang OTW. Tidak lama lagi masuk OTW. Ini dibilang mamanya OTW juga semuanya sahur. Saya mau pulang ke OTW juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.